Birmingham itu merujuk nama kota di Inggris, Universitas Birmingham, tempat di mana disimpannya beberapa fragmen atau manuskrip-manuskrip yang ternyata ada kesamaan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Teksnya itu lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad. Dalam referensi kita itu adalah referensi tulisan-tulisan atau manuskrip-manuskrip dari kekristenan bidat yang berkembang di Jazirah Arab. Jadi memang ada korelasi. God's Lovers, selamat datang di Diaspora TV Talk Show bersama saya, Katy Tobing. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang disinggung secara terbuka, tapi sangat relevan, khususnya dalam dialog antara iman Kristen dan Islam. Birmingham Quran Manuskrip, mengapa mirip dengan Injil Bidat Kristen? Pada tahun 2015, dunia akademik dikejutkan oleh penemuan naskah Quran kuno di Universitas Birmingham yang diyakini berasal dari masa paling awal Islam. Tapi yang tak kalah menarik, isi fragmen ini justru mengandung narasi tentang Yesus dan Maria yang mirip dengan Injil-Injil bidat yang ditolak gereja mula-mula. Lalu apa artinya semua ini? Apakah ini bukti kemiripan sejarah atau justru jejak pengaruh teks Kristen marginal terhadap penyusunan Quran? Topik ini penting diangkat oleh Diaspora TV karena banyak umat Kristen hari ini, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan keabsahan Alkitab ketika berhadapan dengan narasi dari luar iman. Dengan memahami akar historis dan teologis dari perbedaan antara Alkitab, Quran, dan Injil-Injil bidat, kita bukan hanya memperkuat iman sendiri, tapi juga siap memberi jawaban yang benar dan penuh kasih kepada mereka yang bertanya. 1 Petrus 3 ayat 15. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, Pendeta Arif Mirjaya. Beliau adalah seorang mantan muslim, hamba Tuhan, dan mahasiswa program Pasca Sarjana di Hebrew University of Jerusalem. Selamat datang Pendeta Arif. Selamat Bu. Kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi hari ini ya Pak Arif ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar percakapan hari ini dipenuhi hikmat dan kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan. Kalau hari ini juga kami akan diberkati dengan pemahaman melalui hamba-Mu yang Tuhan kirim ke tempat ini, kami bersyukur dan kami percaya bahwa ini bukan untuk mendebat segala sesuatu yang mungkin sekarang sedang tren, tetapi ini untuk memberikan kami pemahaman lebih mendalam lagi tentang iman Kristen. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu ataupun mungkin mereka yang merasa secara tidak sengaja melihat acara tayangan ini, mereka bukan secara kebetulan melihat tayangan ini dan ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami mau biarlah Tuhan memimpin percakapan talk show hari ini dan dengan pertolongan Tuhan agar talk show ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini. Jika belum subscribe, mohon Anda dapat melakukannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan disclaimer berikut ini. Talk show ini bukan untuk menyerang, menyudutkan, atau merendahkan agama lain. Melainkan ini adalah bagian dari apologetika Kristen, yaitu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan iman dengan jujur, berdasarkan kajian sejarah, teologi, dan bukti akademik. Kami percaya setiap manusia berhak untuk mencari kebenaran dan berdialog secara terbuka dan hormat. Karena itu Diaspora TV menghadirkan diskusi ini sebagai ruang edukatif bagi umat Kristen agar kita tidak mudah goyah ketika iman kita ditantang, tapi juga tidak bersikap benci terhadap mereka yang berbeda. Baik, mari kita ikuti percakapan ini dengan hati yang terbuka dan bijak.
Nah, Pak Arief, apa sih itu Birmingham Quran manuskrip dan mengapa disebut salah satu naskah tertua Quran? Ya, kalau Birmingham itu merujuk nama kota sebenarnya ya di Inggris ya, dan itu di tempat di mana disimpannya dokumen di Universitas Birmingham, maka disebut Birmingham manuskrip ya. Beberapa fragmen atau manuskrip-manuskrip yang ternyata ada kesamaan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran ya, bukan secara utuh ya. Ya, tidak secara utuh ya. Itu ada dua halaman surat Al-Kahf ya, itu dari surat 17 sampai 31 ya. Lalu satu lembar surah Maryam ya, itu dari ayat 91 sampai 98. Lalu surat Toha. Surat Toha itu dari ayat 1 sampai ayat 40 ya. Jadi setelah tadinya dokumen ini menyatu dengan dokumen-dokumen lain, manuskrip lain ya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata beberapa lembar fragmennya itu punya kesamaan ya. Jadi ya tanpa judul memang ya, cuma punya kesamaan. Setelah diteliti carbon datingnya, ternyata yang manuskrip tadi yang 2 lembar dan 1 lembar, kemudian dari surat Toha tadi, itu carbon datingnya kembali kepada tahun 568 Masehi sampai 645. Bahkan diperkirakan beberapa fragmennya dalam kumpulan manuskrip tadi itu lebih tua lagi. Ya, lebih tua lagi. Nah, hal ini jadi signifikan karena apa? Berarti ada dokumen manuskrip yang mirip dengan Al-Quran, ya, teksnya itu ya, yang lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad. Ya, ini menarik kan, ya, karena secara teoritis katanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, walaupun secara sejarah kita bisa buka ya bahwa itu baru ditulis justru ketika setelah Nabi Muhammad meninggal, ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya. Dan kita pernah bahas tentang itu ya waktu itu ya. Dan bahwa ada panitia penulisan Al-Quran ya, yaitu si Zaid bin Sabit salah satunya ya. Jadi kemungkinan tuh udah justru pasca Muhammad meninggal ya Al-Quran itu ditulis ya. Tapi ternyata ini ada dokumen yang menunjukkan ada manuskrip yang mirip dengan Al-Quran ya, dengan teks Arab ya. Dan itu lebih tua dari manuskrip-manuskrip lain. Ada manuskrip di Tübingen University ya, itu antara tahun 649 ya. Artinya itu mungkin ditulis di masa ketika pasca Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem ya. Itu ditulisnya ya. Nah, lalu juga ada manuskrip Sana'a ya. Manuskrip Sana'a ya, itu juga ditemukan sekitar mirip-mirip ya, antara tahun yang nggak jauh beda tuh ya, 600-an juga. Nah, jadi di Birmingham manuskrip ini disinyalir lebih tua tadi dibandingkan manuskrip-manuskrip Quran yang awal ya gitu loh. Jadi ya memang itu yang sekarang sedang diperdebatkan oleh para ahli gitu ya. Lalu apakah benar naskah ini berasal dari Nabi Muhammad dan bagaimana metode penanggalan radiokarbon bekerja? Ya, kalau benar atau tidaknya ini masih debatable sebenarnya ya. Tapi memang kalau dari carbon dating itu bisa menunjukkan itu lebih tua ya dibandingkan Muhammad sendiri gitu ya. Kalau dari sejarawan Islam ya, itu di Center for Research and Islamic Studies di Riyadh itu justru menolak, mengakui bahwa ini dokumen ataupun manuskrip yang lebih tua dibandingkan Muhammad. Menolak ya? Menolak malah ya, karena jadi mereka mengkritisi itu katanya, agak skeptik lah mereka meresponnya ya. Kenapa skeptiknya? Dari tulisan. Mereka percaya di tulisan awal-awal Islam itu ya belum rapi tulisannya, karena tradisi literasi Arab itu belum kuat di masa itu gitu ya. Nah,
Tapi carbon dating juga nggak bisa bohong nih gitu. Kalau kemungkinan malah lebih tua dibanding sekitar 80 tahun lebih tua dibandingkan Muhammad sebelum Muhammad lahir ya. Kalau yang sekarang ini masih sekitar 40 tahun sebelum hijrah nih ya. Tapi ada kemungkinan ini lebih tua dari itu gitu ya. Nah, carbon dating itu kan sebenarnya menghitung tentang hewan atau tumbuhan ya, kapan dia itu mati gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat tentang kadar karbonnya. Nah, ketika kita bisa mengukur itu, kita bisa mengukur kapan itu dipakai sebagai sarana untuk literasi, untuk tulisan, untuk kertas dan sebagainya gitu ya. Itu dengan carbon dating. Sejauh ini metodologi carbon dating itu yang boleh dikatakan paling akurat ya, walaupun belum sempurna ya. Ya, paling akurat untuk menentukan umur suatu barang, suatu benda gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan Injil Bidat, Pak Arief, dan mengapa teks-teks ini tidak diterima dalam kekristenan awal? Kalau Injil Bidat ya jelas punya kolerasi ya dengan teks-teks dalam Al-Quran. Itu udah pernah kita bahas ya. Misalnya Pseudo Matthew yang menulis tentang Maria dengan pohon korma ya. Lalu mujizat Isa Al-Masih masa kecil itu ditulis di dalam Infancy Gospel of Thomas ya. Itu ada ya kolerasinya. Nah, bagaimana dengan Birmingham Text misalnya? Ada nggak kolerasinya dengan Injil Bidat ya? Kalau kita lihat dari surat Al-Kahfi misalnya ya, ternyata ada sebenarnya ya kolerasinya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa misalnya tentang surat Al-Kahf itu tentang Sohibul Kahfi ya. Itu tulisan sebenarnya bagian dari narasi masa lalu awal kekristenan tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, itu yang terkenal adalah dalam tradisi literasi Kristen mula-mula itu adalah Seven Sleepers ya. Jadi 7 orang anak-anak muda yang dianiaya ya, mengalami penganiayaan di masa itu kemudian bersembunyi di gua. Ya, nah ini kita harus bisa jelasin nih secara historis ya bahwa Sohibul Kahfi itu, Al-Kahf itu terinspirasi dari peristiwa itu. Ya, nah walaupun di dalam Al-Quran, dalam Asbabun Nuzulnya diceritakan, sebenarnya itu menceritakan juga hubungan dengan Zulkarnain atau Alexander the Great. Ya. Nah bahwa Alexander the Great dulu di dalam Islam itu dikategorikan sebagai nabi. Kalau kita enggak ya. Karena dia sama sekali bukan nabi dan dia menyembah pagan malah, dia penyembah berhala gitu ya. Dia menaklukkan kota-kota di Timur Tengah, Eropa ya, dan mati di Afghanistan ya. Nah, salah satu kota yang dia bangun itu adalah Decapolis. Ya, itu 10 kota besar yang juga ada di zaman Yesus. Decapolis itu karena dia hidupnya Alexander the Great itu 250 tahun sebelum Masehi ya, dan dia membawa Helenisme itu ke Timur Tengah. Nah, Decapolis itu termasuk adalah Gerasa, ya, Aman, ya, termasuk Damaskus yang hari ini ya. Itu kota-kota yang dibangun oleh Alexander the Great. Nah, jadi Injil Bidat ini nggak masuk dalam kekristenan awal ya, nggak bisa ya, karena munculnya setelah kanonisasi. Ya, kayak tadi ya, Pseudo Matthew ya, itu muncul abad keempat ya. Infancy Gospel of Thomas juga pasca itu ya. Lalu Sefer Toledo Yesus juga itu pasca itu gitu ya. Nah, lalu mengapa naskah ini hanya memuat Surah Maryam dan Al-Kahf, Pak? Apakah ada muatan teologis tertentu? Ya, sebenarnya ada satu lagi surat Toha, ayat 1 sampai 40, jadi 3 surat ya. Ya, jadi di dalam teks Birmingham manuskrip itu tidak ada judul. Ini surat Al-Kahf, ini surat Maryam, ini surat Toha, nggak ada ya. Jadi itu hanya serpihan-serpihan. Tapi kemudian setelah diteliti, oh ini ayat ini ternyata sama dengan surat Al-Kahf. Ya, surat Al-Kahf dan surat Maryam ya.
Surat Maryam itu 91 sampai 98. Nah, tentang surat Al-Kahf tadi misalnya ya, itu bicara tentang sahibul kahf ya, atau orang-orang yang ada sahabat-sahabat dalam gunung gitu ya. Nah, ternyata itu sudah ada tadi referensi sejarah historis Kristennya itu adalah jadi 7 sleepers of Ephesus ya. Itu ditulis oleh Bishop Syria ya, Jacobus of Saruk ya, tahun 512 Masehi ya. Nah, itu cerita tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di masa lalu ya, yang kemudian diadaptasi ke dalam surat Al-Kahf ya. Nah, itu kolerasi itu kita bisa lihat ya. Lalu bicara tentang surah Maryam ayat 91 sampai 98 ya. Itu sebenarnya ya ada ditulis juga dalam Protoevangelium Yakobus ya. Itu studio Matius juga, dalam studio Matius juga itu ada gitu ya. Itu cerita itu sudah ada malah di abad pertama ya, abad pertama, abad kedua itu udah ada cerita itu ya. Jadi itu bukan hal baru. Ya, malah disinyalir sebenarnya itu manuskrip-manuskrip yang kemungkinan ditulis oleh penginjil-penginjil dari sekte-sekte Kristen dalam bahasa Arab jadinya ya. Ditulisnya kemungkinan pada masa-masa ketika perkembangan bahasa Siro-Aramik tadi yang sebelumnya adalah lingua sacra, kemudian diadaptasi di wilayah Jazirah Arab itu menjadi lingua franca dalam bahasa Arab. Nah, lalu Pak Arief, apakah narasi Yesus dalam naskah ini punya kemiripan dengan Injil Thomas atau Protoevangelium Yakobus? Ya, itu yang dalam surah Maryam tadi ya. Ya, karena memang punya akar dari situ ya, kalau kita lihat ya, punya akar sejarah dari situ ya. Cerita bahwa Tuhan tidak punya anak ya, bahwa Tuhan tidak diperanakan ya. Nah, itu dari pengajarannya itu mirip dengan pengajaran sekte-sekte bidat. Ya, yang tadi ya, dalam referensi kita itu adalah referensi tulisan-tulisan atau manuskrip-manuskrip dari kekristenan bidat yang berkembang di Jazirah Arab ya itu gitu loh. Jadi memang kelihatan ada korelasi gitu ya. Sejauh mana gaya bahasa atau istilah dalam naskah ini menunjukkan pengaruh Aram atau Syriak Kristen Timur? Oh iya, sangat kuat seperti saya katakan dalam talkshow sebelumnya ya, bahwa pengaruh Syro-Aramik atau Eastern Aramik ya itu sangat kuat di dalam bahasa Arab ya, diadaptasi seperti bahasa Ibrani adalah lingua sakranya orang Yahudi ya. Jadi kemudian bahasa Syro-Aramik ya, Aramik Timur ya, Syria Aramik Timur ini itu lingua sakranya orang-orang Kristen. Ya, di luar non-Kristen mereka tidak menggunakan itu. Ya, mereka menggunakan dialek mereka sendiri ya. Nah, dalam perkembangannya ya, Syro-Aramik ini dari lingua sakra itu diadaptasi oleh peradaban Kristen Nabatean ya, yang pusatnya di Petra juga ya. Juga ada di Jordan Utara ya. Nah, diadaptasi ya, kemudian mengalami sebuah proses ya, sehingga kemudian berubah menjadi lingua franca. Nah, sementara dialek Hejaz bisa kita lihat nih, dulu perkembangannya ada juga berkembang yang di barat jadi dialek Kufi. Ya, sementara yang ini dialek Hejaz mengadaptasi ini ya. Nah, orang-orang Hejaz ya, kalau kita bilang itu mungkin Amiyeh ya, bahasa Arab tuh Amiyehnya Hejaz. Itu Amiyeh suku Quraisy tuh di Hejaz itu ya. Walaupun ada beberapa suku-suku lain ya dengan dialek yang berbeda, Amiyehnya yang berbeda ya. Terutama di Arab Selatan, di Yaman ya. Nah, itu juga punya pengaruh kuat dengan akar Ethiopia, bahasa Ethiopia dan Ibrani yang kuat ya. Nah, jadi perkembangan bahasa Semitik ini kemudian teradaptasi dari lingua sakra dalam Syro-Aramik, Eastern Aramik ini menjadi bahasa Arab hari ini gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Dari mana kita tahu? Ya dari adaptasi
vocabulary yang begitu banyak dari bahasa Syro-Aramik ke dalam bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani jadi bahasa Arab. Apa yang disebut dengan Kodeks Sana'a dan bagaimana hubungan naskah Birmingham dengan Kodeks Sana'a yang juga menunjukkan adanya varian teks dalam Quran awal? Iya, kalau menurut carbon dating hari ini ternyata Birmingham manuskrip ini lebih tua dibandingkan Sana'a manuskrip. Ya, Sana'a manuskrip itu adalah manuskrip atau kumpulan-kumpulan teks yang ditemukan di Sana'a di Yaman, ya, di Yaman, ya. Karena Yaman dulu adalah pusat peradaban juga, ya. Yaman itu dulu jauh lebih modern dibandingkan Saudi Arabia. Di zaman dulu namanya adalah Felix of Arabia. Nah, di zaman Salomo dulu, Salomo itu mengirimkan banyak sekali engineer-engineer Yahudi ke Yaman, makanya ada Yahudi Yaman. Ya, dan itu sampai tahun 1960 baru semua dievakuasi oleh orang-orang Israel, ya. Nah, Kodeks Sana'a ini, ya, awalnya itu menjadi manuskrip tertua sebelum The Birmingham Text ini ternyata ditemukan, gitu ya. Jadi tapi dalam Kodeks Sana'a manuskrip ini terlihat ada upaya penghapusan. Ketika diteliti dengan X-ray sama ultraviolet, ternyata ada tulisan lain di bawah tulisannya. Jadi itu ada bekas dihapusnya, ya, dan terlihat bahwa manuskrip itu ditulis ulang, gitu ya. Gaya penulisannya agak mirip, ya, cuma Sana'a lebih modern, ya, gaya penulisannya, ya, dibandingkan yang Birmingham tadi, gitu ya. Karena disinyalir yang Sana'a itu adalah salah satu mushaf yang ditulis di zaman Utsman. Gaya penulisannya, gitu. Sementara Birmingham, ya, ini masih debatable, ya, dari gaya penulisannya. Karena gaya penulisan di zaman Utsman udah berbeda dengan penulisan teks sebelumnya, ya, gitu. Itu yang jadi masalah adalah ketika Utsman itu membakar manuskrip asli yang ditulis dengan teks-teks berbeda, ya. Ya, tujuannya adalah agar tidak muncul manuskrip-manuskrip yang berbeda. Jadi, ya, kalau dalam sejarah Utsman bin Affan adalah orang pertama yang membakar manuskrip asli Al-Quran sebenarnya. Sehingga kemudian dia menuliskan ulang Al-Quran itu. Nah, Pak Arief, apakah komunitas Kristen seperti Nestorian di Arabia punya peran menyebarkan narasi Yesus versi non-kanonik? Oh, sangat jelas ada, ya. Jadi malah jadi gini, Syro-Aramik atau bahasa Aramik Syrian ini kebagi dua antara yang West dengan yang East, ya. Nah, yang West itu yang Barat, ya. Nah, itu menyebutnya itu Pesito. Kalau yang Timur menyebutnya Pesita. Dalam teks itu juga ada perbedaan bunyi itu. Walaupun bahasa sama-sama Syro-Aramik, ya. Tapi ada yang West, ada yang East, ya. Yang Eastern Syriac Aramik menyebut Yesus Iso. Yang West menyebutnya Yeso. Ya, jadi ada dua bunyi berbeda tuh, ya. Nah, lalu yang Western Aramik ini juga sangat dipengaruhi juga oleh Jacobites. Jacobites itu gereja-gereja yang juga sekte-sekte seperti Maronites, ya, Kristen Maronites, ya, yang ada di Arab Utara bagian barat tuh, ya, itu yang terpengaruh, ya. Nah, sementara Eastern Aramaic, Syro-Aramik Eastern ini juga mempengaruhi sekte Nestorian. Ya, nah, di situ akhirnya kita tahu tadi perbedaan bunyi dan perbedaan leksikalnya, ya. Nah, jadi hari ini teks-teks Eastern Aramik itu ada di banyak gereja-gereja, ya, dan masih dipakai, gitu, ya, teks-teks kunonya, ya. Itu seperti bahkan di Malabar di India itu ada gereja yang masih menggunakan teks Syro-Aramik, ya, Eastern Aramik. Lalu ada Assyrian Orthodox yang masih juga menggunakan itu. Lalu ada Syrian Orthodox Church, ya, itu juga, ya. Kemudian ada beberapa juga yang tetap menggunakan teks-teks klasik ini, ya, teks-teks kuno ini yang kemudian sampai sekarang masih dijadikan bagian dari liturgi mereka. Nah, Islam sendiri, ya, kalau secara linguistik bahasa Arabnya itu mengadopsi dari Eastern Aramik. Nah, ini dipengaruhi juga dengan pengajaran Nestorian.
Ya, seperti kita bahas sebelumnya bahwa Nestorian itu muncul abad kelima ya, yang menolak ketuhanan Yesus ya. Nah, turunan dari sekte-sekte Nestorian ini juga ada beberapa sekte-sekte lain ya, yang juga salah satunya disinyalir adalah sekte Ebionite. Nah, disitulah interaksi ya antara penginjil-penginjil dari sekte-sekte bidat Ebionite tadi, Nestorian dan sebagainya, mempengaruhi teologia di dalam Islam. Ya. Nah, apakah narasi Yesus berbicara dalam buayan dan menciptakan burung dari tanah bisa ditelusuri ke tradisi Kristen non-kanonik, Pak Arief? Saya sebetulnya tidak setuju nyebutnya tradisi Kristen ya, tapi saya menyebutnya tradisi bidat, ya, tradisi aliran sesat. Ya memang itu ada tertulis tadi dalam Pseudo Matthew pasal 20, ya itu cerita tentang dia bicara ya, dalam buayan dan juga waktu ibunya bersandar di pohon korma. Ya. Nah lalu juga ada infancy gospel of Thomas juga ya, di dalam kandungan itu dia punya karunia lah istilahnya gitu ya. Nah itu ada tertulis di dalam Injil-Injil bidat. Ini 300 sampai 400 tahun sebelum Islam. Sudah ada itu gitu. Siapa sebenarnya Warakah bin Naufal? Apakah benar ia penganut Kristen dan punya akses ke Injil non-kanonik? Ya, seperti pernah kita bahas juga, tadi saya singgung juga ya. Warakah bin Naufal adalah masih paman dari Khadijah ya, ataupun juga sepupu ya, jauh ya dari Muhammad juga ya. Jadi dia kalau nggak salah juga masih ada hubungan dengan ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Nah, itu ada hubungan ya. Dan dia adalah seorang penginjil ya. Penginjil dari sekte, ada beberapa pendapat. Satu yang paling kuat adalah dari sekte Ebonite yang merupakan turunan dari pengajaran Arianisme, dan juga ada yang lain mengatakan dia kemungkinan juga dari subsektenya Nestorian yang menolak ketuhanan Yesus juga ya. Nah, jelas dia punya akses terhadap teks-teks non-kanonik ya. Artinya karena itu udah ratusan tahun setelah kanonisasi Alkitab, dan waktu itu aliran-aliran seperti Arianisme, Nestorian itu juga mengalami penganiayaan, dikejar-kejar oleh mayoritas Kristen mainstream pada masa itu ya. Dan juga dibunuhin ya, karena dianggap sesat ya pada masa itu. Kan di zaman dulu kalau sesat itu ya dibakar. Sebagian lari ke Hejaz ya. Kalau dalam referensi Islam, dalam hadis-hadis diceritakan bahwa Warakah bin Naufal adalah orang yang menerjemahkan Alkitab ya, dari bahasa Greka ataupun bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, kemungkinan itulah dari teks Siro-Aramik ya, yang punya kemiripan dengan bahasa Arab. Apakah tradisi lisan dari komunitas Kristen minoritas bisa menjelaskan masuknya kisah-kisah non-kanonik di dalam Quran? Sebenarnya tidak hanya tradisi lisan, tapi non-lisan, tradisi literasi juga itu membuat ini diserap ke dalam Al-Quran. Membuat naskah-naskah ini kemudian diadaptasi lagi di dalam Al-Quran. Ini terbukti kok secara historis ya. Tadi ya kayak Fancy Gospel of Thomas, lalu juga serapan dari Seven Sleepers of Ephesus ya, lalu juga dari Pseudo Matthew ya, itu memang ada tertulis di situ gitu ya. Dan itu jelas-jelas sumber bidat ya, sumber bidat Kristen gitu ya. Itu yang memang nggak cuma sumber lisan ya, tapi juga yang paling mengerikan adalah ketika sinkretisme terjadi antara tradisi lokal ya. Jadi kita harus tahu bahwa tradisi Arab aslinya itu adalah politeis ya, menyembah berhala, pagan ya. Mereka percaya jimat-jimat dan sebagainya ya. Itu bersinkretisme dengan tradisi bidat Kristen ya. Saya ambil contoh, haji itu bukan tradisi Islam, itu tradisi pra-Islam. Haji itu sudah ada sebelum Islam ada. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah pergi haji.
Ya, jadi itu sebenarnya bagian dari ritual dari pagan, dari kelompok non-Islam sebelum Islam ada. Itu salah satu sinkretisme. Ya. Lalu bagaimana dengan teori bahwa sebagian narasi Quran adalah adaptasi dari liturgi Kristen Timur yang dipahami Muhammad? Betul, ya. Jadi itu salah satu teori yang paling ideal sebenarnya ya. Ya, kalau kita ngomongin sejarah ya, konstruksinya itu memang harus berhubungan dengan literasi, ya, berhubungan dengan penulisan, berhubungan dengan linguistik, berhubungan dengan perkembangan bahasa, ya, berhubungan dengan tradisi literasi dan seterusnya. Dan itu nggak bisa terputus, ya, nggak bisa terputus. Itu saling berkolerasi. Kayak saya jelaskan tadi, dari mana bahasa Indonesia berasal? Oh, ternyata punya kolerasi dengan masa lalu. Ketika bahasa Indonesia ini bukan lingua franca, ya, belum jadi lingua franca, ya, belum ada lah, belum eksis ya. Tapi kemudian sejarah menceritakan interaksi-interaksi perdagangan, kebudayaan dan sebagainya, menciptakan bahasa baru, ya, termasuk juga bahasa Arab yang muncul akibat pengaruh, ya, adaptasi liturgi Kristen Timur, ya, dan juga lingua sacra menjadi lingua franca yang akhirnya beradaptasi dengan Amiyeh, dialek-dialek lokal di Hejaz, dan menghasilkan sebuah literasi baru, ya, gitu. Jadi bahasa Arab itu ya benar-benar jadi sebuah bahasa lingua franca, ya hanya di masa Islam. Sebelum masa Islam belum ada itu. Belum ada ya. Ya, belum ada itu. Dia sebagai lingua franca tuh enggak. Nah, Pak Arief, ini juga Injil Barnabas menyebut Muhammad sebagai nabi masa depan. Apakah ini mungkin secara kronologis, filologis, dan teologis? Secara kronologis salah, karena itu muncul setelah Islam. Ya, Injil Barnabas muncul tahun 1300. Islam udah lebih dulu. Ya, jadi masa yang belakangan menubuatkan masa lalu, ya nggak mungkin kan. Ya, yang ada itu adalah penulisan sejarah masa lalu di masa depan. Gitu. Ya, jadi nggak ada, itu konteksnya memang nggak bisa di kronologis, filologis, teologis juga nggak bisa itu ya. Saya sebenarnya menganggap bahwa Injil Barnabas itu sebenarnya tidak punya basis kronologis, tidak punya basis teologis juga ya. Karena itu banyak terinspirasi dari campuran pandangan Islam dan juga aliran Nestorian. Gitu. Artinya nama Muhammad sendiri baru muncul 600 tahun setelah Yesus, dan dalam bahasa yang tidak dikenal Yesus. Sebenarnya Yesus ngerti semua bahasa kan. Gitu. Ya. Cuman bahasa Arab dulu belum ada, ya. Jadi secara lingua franca bahasa Arab tuh belum jadi gitu ya. Nah, jadi kemungkinan itu lingua sacra yang disebut bahasa Arab itu adalah bahasa Syro-Aramik tadi, ya, dari Eastern Aramaic tadi ya. Yang kemudian itu berubah gitu, mengalami adaptasi dengan dialek Hejazi ya, dan menjadi bahasa Arab hari ini gitu ya. Nama Muhammad ya memang munculnya ya di Arab aja, ya. Nggak ada nubuatan tentang dia di dalam teks-teks Greka, ataupun dalam teks-teks Latin ya, ataupun dalam teks Aramik misalnya, ataupun dalam teks Ibrani ini ya, teks-teks Ibrani yang akar dari kitab suci kita adalah akar Ibrani yang harus kuat di sana gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi ya sekali lagi ketika ada orang memaksakan itu ya nggak bisa gitu ya. Lalu di Injil Barnabas menyebut tahun Yobel, Muhammad, dan konsep yang tidak dikenal di abad pertama. Bukankah ini bukti pemalsuan, Pak Arief? Iya, itu karangan lah itu. Jadi terbukti ya kalau itu palsu. Ya makanya sekarang kalau konsep tahun Yobel, ya itu kan memang tradisi literasi Ibrani yang sudah ada ribuan tahun kan. Kita pun bisa menuliskan teks hari ini ya, tapi ya teks kita tuh nggak akan dianggap sebagai manuskrip kalau hari ini karena tradisi literasi udah berkembang demikian modern dan maju gitu ya. Nah di masa lalu jeda itu ribuan tahun orang menuliskan itu, sampai sekarang ya itu karangan aja sebenarnya ya. Dan nggak bisa dong literasi ataupun teks yang ditulis di kemudian hari itu
menubuatkan masa lalu. Ya itu bukan nubuatan namanya, ya itu hanya penulisan sejarah saja itu kan. Gitu. Ya. Nubuatan itu kan kita tulis hari ini dan terjadi di masa depan ya, atau di masa lalu dituliskan terjadi di masa depan gitu, atau terjadi di masa hari ini ya gitu. Itu yang nubuatan gitu. Injil Barnabas ya nggak ada isinya nubuatan akhirnya. Apa pendapat para sarjana seperti Louis Barnabé Pons dan M.D. Elpaza yang menyebut Injil Barnabas ditulis oleh Morisco abad ke-15-16? Ya, seperti saya jelaskan dalam talkshow sebelumnya, Morisco itu bukan nama orang, tapi itu kelompok ya orang-orang murtadin istilahnya ya. Dulunya mereka itu diislamkan secara paksa ya di Andalusia, di Spanyol Selatan ya, dan juga di perbatasan Portugis ya waktu itu ya, zaman Spanish Reconquista dulu ya, yang setelah berapa ratus tahun kemudian mereka berhasil mengusir bangsa Moor. Orang-orang Moor itu orang Afrika Utara ya, Libya dan seterusnya ya. Dan karena mereka dulu berhasil menjajah, ya, mereka menyeberang semenanjung Iberia dan kemudian mereka menjajah Andalus ya, Spanyol ya. Lalu kemudian ketika penjajahan Islam itu diusir dari Eropa ya, dan ternyata ada banyak orang-orang yang kemudian tadinya Islam itu kemudian murtad. Ya. Tapi mereka justru bergabung kepada sekte yang lain. Ya. Dulu kan sangat politis ya. Jadi mereka bergabung ke Nestorian. Makanya kalau kita lihat Injil Barnabas itu sangat berbau Nestorian. Gitu ya, dari pengajarannya dia. Ya. Nah di situ kita bisa lihat bahwa jadi istilah Morisco itu bukan nama orang, ya, tapi itu merujuk kepada kelompok murtadin ya. Injil itu baru dipublikasikan tahun 1715 ya oleh sastrawan Prancis ya, Bernard de la Monnoye itu mempublikasikannya dan mempopulerkan itu ya. Injil Barnabas ya, itu ya Pak ya. Kalau secara transliterasi karya sastra aja, ya. Sebatas itu aja. Itu. Pak Arief, apakah Injil Barnabas sebenarnya mencerminkan teologi Islam abad pertengahan, bukan kekristenan abad pertama? Oh iya, itu memang menggambarkan teologi Islam, walaupun tidak sepenuhnya benar ya, karena ada beberapa hal yang Islam sendiri tidak sepakat dalam Injil Barnabas gitu ya. Di Islam itu tidak ada cerita ketika Yesus itu diangkat oleh 4 malaikat. Yaitu Jibril, Mikail, Rafael sama Uriel ya. Nah itu nggak ada tuh di dalam teks Islam ya, tapi di Injil Barnabas itu ada ya. Nah ada banyak hal lagi yang sebenarnya juga itu bertentangan dengan tradisi Islam, teks-teksnya itu ya. Jadi memang itu kerancuan-kerancuannya banyak ya. Baik bertentangan dengan Kristen juga bertentangan dengan tradisi Islam. Nah persoalannya adalah ya, ada yang teks-teks yang mendukung hipotesisnya Islam. Misalnya apa? Ya misalnya bahwa Yesus tidak disalib digantikan oleh Yudas. Misalnya ya. Nah, sementara dalam Injil kanonik yang udah ribuan tahun sebelum Islam itu tidak ada. Bahkan dalam teks sejarah yang ditulis oleh Josephus dan Tacitus ya, jelas bahwa Pontius Pilatus itu menyalibkan orang yang bernama Yesus ya, dan mati ya orangnya gitu ya. Itu dijelasin gitu ya. Nah, jadi ada banyak kontradiksi baik bagi kita Kristen maupun bagi Islam dalam Injil Barnabas tersebut gitu ya. Cuma jadi comot-comot aja yang cocok oleh mereka gitu. Karena untuk pemahaman ya sebenarnya Pak. Iya, pemahaman dan untuk menguatkan argumentasi mereka gitu. Padahal itu ya lemah juga ya. Kalau hari ini dipakai ya itu gampang sekali kita mendebatnya. Lalu apa bukti bahwa Injil kanonik jauh lebih tua dan otentik daripada Quran atau Injil Bidat? Ya jelas buktinya banyak sekali ya. Evidence sejarahnya itu berlimpah-limpah dong ya, bahwa Injil kanonik udah lebih dulu ditulis, dari carbon dating udah jelas kita bisa lihat ya. Lalu tulisan-tulisan manuskrip tuanya mendukungnya itu banyak, ribuan dokumen juga mendukung menceritakan tentang
Injil kanonik itu juga, dan juga evidence sejarahnya, antropologisnya itu nggak bisa ditutupin sekarang. Ya, udah jelas banget itu. Gitu. Jauh sebelum Al-Quran, jauh sebelum Injil Barnabas. Ya, dengan Injil Barnabas bedanya 1300 tahun. Ya, jauh sekali itu ya. Jadi jelas banget lah. Jelas itu banget ya. gitu ya. Lebih otentik ya, Pak Arief ya. Iya. Apakah papirus P52 bisa dijadikan bukti bahwa penyaliban Yesus telah ditulis dan beredar sebelum Quran? Ya jelas ya. Jadi makanya sekali lagi ya, itu menceritakan tentang eviden ya, eviden penyaliban ya, bahwa dalam manuskrip itu dan juga di dalam manuskrip non Kristen aja cerita tentang penyaliban dan kematian Yesus itu ada. Dokumennya itu kuat gitu ya. Mau nyangkalnya tuh sebenarnya ya, saya mengutip istilahnya Mas Bambang Nursena bilang, tutup tuh Alkitab, kita bisa jelasin sejarah kematian Yesus menurut sumber-sumber non Kristen. Ya, apalagi menurut sumber-sumber Kristen gitu ya. Ya, itu udah cukup kuat ya gitu loh. Quran 600 tahun kemudian baru muncul. Jadi banyak bukti ya yang bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya Pak Arief. Mengapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja yang diakui gereja mula-mula? Apa kriteria kanonisasi? Pertama, karena kanonisasi itu punya kemiripan dan strukturnya juga, metode penulisannya juga kita bisa lihat ada konfirmasi ya di dalam Injil sinoptik tadi ya, dan juga Injil-Injil yang dikanonik itu saling bersambung dia ya, dari Injil yang satu dengan Injil yang lain dan saling mengkonfirmasi. Dari 4 Injil sinoptik misalnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga ya, itu menceritakan sudut pandang berbeda ya. Nah, kategori kanonisasi itu adalah pertama adalah kesinambungan dan konkursus yang paling utama. Ya, inspirasi Roh Kudus ya. Ada tulisan-tulisan yang ternyata bercerita tentang sejarah. Ya, dan itu enggak dimasukkan di dalam kategori sebagai Injil ya. Walaupun dia mendukung konteks sejarah faktual di masa itu gitu ya. Tapi pesannya tidak bercerita langsung tentang Yesus. Ya, tentang janji keselamatan, tentang bagaimana Tuhan membawa keselamatan gitu ya. Nah, Injil itu harus bicara tentang itu. Ya, jadi kategori kanonik itu ya nggak saling bertentangan ya juga ya. Saya ambil contoh misalnya dalam Infancy Gospel of Thomas, Injil Bidat yang muncul setelah kanonisasi Injil ya, itu menceritakan bahwa Yesus itu menciptakan burung dari tanah liat. Tapi dia juga mengutuk teman mainnya dia. Bagaimana mungkin Tuhan itu jahat mengutuk temannya jadi mayat gitu ya. Dan itu nggak bisa diterima karena baru muncul belakangan gitu ya. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kanonisasi itu yang paling utama adalah inspirasi Roh Kudus. Ya, kalau nggak ada itu hanya evidence sejarah saja. Betul. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci gitu loh. Nah, ini yang orang nggak bisa membedakan akhirnya. Orang ngerti campur masukin ternyata loh ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan alkitabiah atau kategori sebagai firman Tuhan gitu ya. Jadi firman Tuhan itu bisa terkonfirmasi gitu. Juga dengan ayat-ayat sebelumnya, dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, apa yang Yesus ajarkan itu ya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Jadi dia mendekonstruksi pengajaran yang lama ya. Dia bilang Shema Israel Adonai Elohim Elohim Echad. Itu udah tertulis ribuan tahun sebelumnya dan Yesus mengingatkan orang Israel tentang itu. Pemaparan yang sungguh jelas sekali Pak Arief. Ini pertanyaan terakhir Pak Arief. Bagaimana menyampaikan kebenaran Injil ini dengan kasih dan bijak kepada Muslim yang tulus mencari kebenaran? Ya, kita terus-teruslah bangun jembatan, ya, terus-teruslah jadi berkat, ya. Terus-teruslah jadi terang ya, jangan kita ngajak musuhan orang ya. Ya. Karena kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar. Ya, saya mengutip seorang filsuf Jerman modern ya, Jürgen Habermas mengatakan kebenaran itu satu ada yang bersifat subjektif. Apa yang saya rasakan benar
berbeda dengan yang orang lain rasakan benar. Ya. Nah kalau itu pasti ada kontradiksi tuh. Nah lalu yang kedua adalah kebenaran kontekstual. Artinya kebenaran itu harus dibahasakan dengan cara yang benar. Gak bisa kita bilang Yesus juru selamat tapi kita gebukin orang. Atau kita bilang ya, letakkan pedang di leher musuhmu dan paksa dia percaya Yesus. Nah, gak bisa. Ya, gak bisa kayak gitu ya. Kebenaran kontekstual harus dibicarakan dengan bahasa yang benar. Yang ketiga, ini kebenaran yang paling bisa diterima oleh siapa saja. Apa? Faktual. Nah, kebenaran faktual itu apa? Kalau tadi apa yang saya rasakan benar beda dengan orang lain rasakan benar. Tapi kebenaran faktual itu benar-benar terjadi. Mau saya rasa benar apa enggak, benar enggak itu terjadi. Ya, misalnya apa? Betul tidak Yesus disalib? Ternyata ada faktanya mengatakan betul. Oh, saya nggak percaya. Ya itu problem lain. Saya percaya. Ya, ada faktanya soalnya. Ya. Nah, jadi itu bukan tentang rasa kalau faktual. Tentang secara fakta benar-benar terjadi. Dari mana kita tahu itu terjadi? Ya dari referensi sejarah. Akhirnya kita bisa lihat bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah kebenaran faktual. Begitu. Jadi ya tugas kita terus membahasakannya dengan cara yang benar. Wow, luar biasa pembahasan yang cukup membuka wawasan baru bagi kita pada talk show kali ini. Baik God's Lovers, kita sudah mendengar banyak hal menarik dan juga menggugah dari Pendeta Arief Mirjaya tentang kemiripan antara naskah Birmingham Al-Quran dengan Injil-Injil bidat Kristen. Ternyata sejarah dan teks-teks kuno menyimpan begitu banyak petunjuk tentang bagaimana narasi tentang Yesus berkembang di luar iman Kristen yang sejati. Tapi di tengah semua itu, kita kembali diingatkan bahwa kebenaran sejati tidak ditentukan oleh kemiripan, tetapi oleh kesaksian para rasul, nubuatan yang tergenapi, dan otoritas ilahi dari firman Tuhan yang hidup. Mari kita tidak mudah terombang-ambing oleh klaim baru atau dokumen kuno yang menarik, tapi tetap berdiri teguh pada Injil yang telah disampaikan kepada para rasul dan dijaga oleh Roh Kudus sepanjang zaman. Terima kasih kepada Pak Arief Mirjaya yang telah berbagi kepada kami, dan terima kasih juga kepada God's Lovers yang telah menyaksikan episode ini. Jika Anda merasa diberkati atau tercerahkan, jangan lupa untuk like, komen, dan share talk show ini kepada teman, keluarga, atau komunitas Anda. Dan pastikan Anda subscribe channel Diaspora TV supaya tidak ketinggalan diskusi-diskusi penting lainnya seputar iman Kristen, Alkitab, dan dunia lintas iman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.